ketemu teman-teman kepala dinas waktu saya jadi bupati. Birokrasi itu sederhana, harus memastikan hari ini teman-teman birokrat ke kantor tahu apa yang akan dikerjakan. Itu aja udah bagus. Kadang mereka berangkat ke kantor tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Siapa mengerjakan apa, berbuat apa, untuk apa. Itu aja saya kira yang paling sederhana. Inilah turunan terjemahan dari arahan Bapak Presiden kepada kami. Next slide. Bapak sekalian kami hormati, outline-nya tadi sudah kami sampaikan. Next. Nah, kebijakan di BPK. Next. Saya kira soal kebijakan aparatur sipil negara, Bapak sekalian tentu sudah mengetahui semua terkait dengan PNS itu apa, P3K dan seterusnya. Kami tidak ingin bahas ini karena tentu telah beberapa kali mendapatkan penjelasan. Tadi Bapak juga sudah jelaskan harapan dan outline yang disampaikan oleh pimpinan dari DPD. Nah, tujuan dan prinsip pengadaan CASN adalah memiliki karakteristik dan seterusnya. Next slide. Saya kira ini tidak perlu kami sampaikan di forum ini. Saya kira sudah memahami semua. Kemudian dasar hukum pengadaan P3K di tahun 2022 ada Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Nomor 11, Perpres dan seterusnya. Next, tentang arah kebijakan pengadaan ASN di tahun 2022. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K sesuai dengan SE Menpan RB 2021. Refokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan Bapak sekalian, di mana tahun ini segera akan ada pengangkatan di tenaga kesehatan. Yang kita ingin pelayanan dasar kesehatan kita ke depan secara bertahap akan jauh lebih baik. Kemudian pandemi COVID dan penyerahan birokrasi, di mana perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas. Saya kira teknologi ini akan mendisrupsi semua jenis pekerjaan kita. Kalau dulu di awal bulan itu orang antri di ATM, sekarang ratusan ribu ATM ditutup karena orang tidak lagi bertransaksi dengan ATM tapi dengan cashless sehingga terdisrupsi. Dulu ribuan penjaga tol itu ada, sekarang karena teknologi terdisrupsi. Kemudian yang ketiga, keberpihakan kepada ex-THK 2, di mana kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak. Kemudian gaji dan tunjangan, kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini teman-teman Bupati teriak, Pak, sejak P3K ini harus minimal sesuai dengan UMR. Nah, begitu selesai UMR, karena dibebankan kepada daerah, maka melonjak anggaran kita di tingkat lokal untuk membiayai itu. Itulah teriakan yang ada di daerah. Maka nanti di PP terkait dengan kesejahteraan nanti akan dirumuskan beberapa alternatif, termasuk yang disampaikan oleh teman-teman DPD dan juga teman-teman daerah. Next, inilah penetapan kebutuhan ASN di tahun 2022. Ya, ada pemerintah pusat dan daerah. Untuk P3K guru itu jumlah usulannya adalah 322.853 dan jumlah penetapannya sudah kita tetapkan 319.716. Sedangkan P3K tenaga kesehatan itu 94.000 dan sejumlah penetapannya 92.000. Sedangkan tenaga teknis 92.000, jumlah penetapan 27.000. Jadi total pusat dan daerah 530.000. Ibu dan saya hormati, ini adalah perencanaan, next slides, perencanaan dan pengadaan ASN di tahun 2022, di mana di Juni 2022 itu adalah proses penetapan keputusan materi tentang kebutuhan ASN nasional di 2022. Kemudian Juli 2022 itu adalah pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Jadi materi pengusulan itu dari Kementerian Teknis. Nah, ini kadang sebagian teman-teman di publik kadang dianggap di Kemenpan RB. Kemenpan RB kebijakannya datanya adalah dari teknis. Oleh karena itu sekarang di sektor kesehatan kita meminta untuk ada percepatan data
kita, karena sampai sekarang belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Kemudian untuk instansi daerah di Juli. Kemudian Agustus 2022 itu adalah rakor transfer naskah soal seleksi ASN di 2022. Nah, kita berharap tahun ini juga tidak ada lagi isu calo dan makelar untuk tes. Kita tidak ingin lagi ada suara bahwa tes itu bisa diatur, padahal ini jelas-jelas tidak bisa. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan kita ke depan akan menghasilkan proses ini jauh lebih bagus. Nah, di September 2022 ini adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah di minggu pertama. Nah, oleh karena itu maka teman-teman kerja keras ini, dan jadi momentumnya pas ini, DPD hari ini mengadakan rakor tentang ini. Kemudian pembukaan pendaftaran seleksi ASN itu di minggu ketiga sampai minggu keempat. Next slide. Nah, itu penanganan tenaga non-ASN yang tadi disampaikan oleh DPD pada kementerian dan lembaga dan pemerintah, ini yang agak lumayan bising beberapa kesempatan ini. Ini butuh bersama-sama, saya kira, bersama-sama kita jelaskan bersama dan kita mencari solusi bersama yang terbaik untuk birokrasi dan penguatan SDM kita. Next. Bapak kami hormati, ini adalah komitmen pemerintah dalam penanganan tenaga honorer. Jadi jelas sekali nomor 1 adalah Peraturan Pemerintah 48 dan seterusnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012. Next slide. Bapak sekalian, inilah kriteria jumlah tenaga honorer yang diangkat PNS. Ini penting untuk kami sampaikan, Bapak sekalian. THK 1 dibiayai dari APBN atau APBN dengan kriteria angkat PUD di instansi pemerintah, dan pada tanggal 31 Desember 2005 telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus, dan pada 1 Januari 2006 telah berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun. Dan pasal 8 menjelaskan bahwa PHK dilarang mengangkat, PPK dilarang mengangkat PH atau sejenisnya. Dan proses pendataan awal terdapat 920.702 TH, kemudian diangkat sebanyak 860.220. Ini adalah angkanya, kira-kira gitu. Kemudian ada PP 56 tahun 2012 bahwa THK 2 dibiayai bukan dari APBN atau BPD dengan kriteria yang sama dengan TH yang dikenal sebagai THK 1. Dan pasal 6A ayat 2 menjelaskan bahwa seleksi dilakukan 1 kali atas kesepakatan 3 komisi DPR, yaitu Komisi 2, Komisi 8, dan Komisi 10 pada waktu itu. Dan proses pendataan kembali dilakukan karena protes TH yang tercecer. Usulan diajukan oleh P3K terdapat 673.737, di mana dari sini ada 11 kali dari sisa THK 1 yang tidak diangkat, yang mengikuti ujian sebanyak 694.460 TH yang disebut dengan THK 2, kemudian lulus dari ikut ujian itu 209.872.000 THK 2. Saya hormati, ini memang banyak yang memerlukan penjelasan terkait soal ini. Nanti para deputi saya minta menjelaskan jika ada pertanyaan dari Pak Sasot. Nah, kemudian perubahan tata kelola manajemen ASN itu ada beberapa regulasi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, di mana ASN sebagai profesi wajib memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Nah, ini harapan kita. Tetapi ternyata di perjalanan ada hal-hal yang kadang memerlukan kearifan dan afirmasi. Nah, kearifan dan afirmasi ini seperti apa? Tentu harapan kami tetap menjaga tujuan agar ASN kita dari waktu-waktu semakin baik. Nah, berikutnya terkait dengan pendataan tenaga non-ASN, surat Menpan RB sebenarnya sudah ada, di mana mengingatkan kepada kementerian lembaga dan Pemda tentang pemberlakuan PP nomor 49 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pada November 2020 tidak boleh ada status tenaga non-ASN. Jadi ini adalah surat Pak Menpan untuk mengingatkan bahwa ada PP 49.
Kemudian diminta kepada kementerian lembaga dan Pemda untuk melakukan pemetaan dan langkah-langkah penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, surat ini juga mengingatkan untuk menciptakan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Ini surat nomor 203/2022. Kemudian ada surat Menpan RB juga nomor 01/2022 yang menyampaikan bahwa pendataan dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah, bukan untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN. Surat ini yang membuat agak gaduh sedikit. Kira-kira betul ya, nggih? Nah, surat ini saya kira nanti perlu kita jelaskan bersama terkait dengan surat yang menjelaskan adanya PP nomor 49/2018. Kemudian surat ini juga menyampaikan bahwa pendataan meliputi tenaga honorer kriteria 2 atau PHK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Inilah sebenarnya surat yang membuat kekhawatiran para bupati dan daerah yang nanti akan kami temui teman-teman ini untuk kita ajak dulu bersama, kira-kira itu. Pasti basicnya ke teman-teman DPD ini menyampaikan banyak hal. Nah, Pak sekalian saya hormati, lalu apa langkah-langkah ke depan yang akan kita kerjakan? Pertama, ini kita lakukan rapat koordinasi ASN di lingkungan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada 24 Juli 2022 dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah, provinsi, kabupaten kota, asosiasi kota, dan juga teman-teman kabupaten se-Indonesia. Kebijakan pengadaan P3K guru, tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana. Dan yang tiga adalah rapat koordinasi pendataan non-ASN bersama Badan Kepegawaian Negara di lingkungan instansi pemerintah tanggal 20 Agustus 2022. Dan Kementerian PAN-RB senantiasa mendorong usulan kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah melalui kegiatan coaching klinik serta pembukaan perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan P3K. Ini kan kekhawatiran teman-teman kepala daerah ini karena merasa dikunci, tidak boleh lagi ada non-ASN. Nah, saya bilang kepada teman-teman kepala daerah ini suka ada janji kerja dan janji politik kepada konstituen. Kalau dikunci pasti marah mereka. Nah, maka lebih bagus jangan bikin pagar tinggi-tinggi kalau pagar itu harus dilompatin. Saya waktu jadi bupati melarang ada tenaga honorer. Saya patok gajinya 25 miliar. Saya kaget menjelang akan akhir setelah saya kunci, gajinya udah naik 45 miliar. Honorer tidak ada, tapi dititipin di kegiatan. Jadi ilmunya ada ya teman-teman. Karena untuk mengakomodir berbagai usulan, maka saya diskusi dengan teman-teman ini, buat apa kalau kita buat pagar tinggi-tinggi, tapi harus dilompatin pagar itu. Maka kita perlu ada solusi. Nah, teman-teman sudah rencana merancang di PP manajemen kesejahteraan. Bagaimana solusinya? Mungkin nanti, tapi ini belum kita putuskan. Sebagai sebentuk alternatif seterusnya adalah bahwa setiap kepala daerah boleh nanti mengangkat, tapi hanya sepanjang masa jabatannya. Ini solusi. Nah, kira-kira gitu, Pak. Ini kalau nggak ada solusi, marah semua bupati-bupati. Kemarin datang, saya nih datengin tetangga saya. Masa kamu jadi bupati udah 3 tahun? Kau angkat tetanggamu pun nggak bisa. Marah. Saya ada pengusaha, gimana masa nggak bisa kau angkat ponakanmu itu? Udah nggak usah digaji, yang penting pakai logo Pemda masuk ke kantormu. Begitu. Ya, begitu. Ada juga yang nakal juga memanfaatkan. Tetapi rata-rata ini ternyata harapannya tinggi, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu kita sedang akan siapkan ini materi-materi yang kira-kira menjadi, saya sudah menggambarkan usulan bapak-bapak, maka para deputi sudah menyiapkan beberapa poin tadi, sehingga nanti bisa menjadi alternatif dalam jangka pendek. Kira-kira begitu. Bapak sekalian, kami kira ini jawaban dan pengantar dari kami. Nanti jika ada pertanyaan pendalaman, ini deputi hebat-hebat di kanan kiri kami siap untuk memberikan jawaban, dan juga para direktur yang ada di tempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri. Sudah di luar dugaan kita. Tadinya kita mau ngundang Bapak aja ragu-ragu, Bapak bisa datang baru dilantik. Hari ini
sirna keraguan kita. Ditambah lagi presentasi Pak Menteri sudah betul-betul menguasai soalnya. Ada beberapa catatan Pak Menteri yang sebelum saya lempar kepada teman-teman. Ya biasanya anggota dulu baru pimpinan ya begitu ya. Pimpinan kita ini ngomong kepada anggota. Silakan anggota duluan. Tapi ada beberapa catatan Pak Menteri. Yang pertama tadi dalam rekrutmen yang sebentar lagi ini juga akan dibuat. Itu jangan sampai ada calo ya. Kalau kemarin Pak kami rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, katanya instruksi Pak Jokowi jelas kalau ada mafia tanah gebuk. Kalau Bapak sekarang kalau ada calo-calo ASN, Bapak gebuk aja Pak. Ya, cuman saya pernah mecat pegawai saya sendiri Pak, gara-gara bermain dengan rekrutmen ini. Rekrutmen ini betul-betul harus betul-betul murni. Artinya supaya kompetensinya betul-betul. Yang kedua, ya ada kearifan afirmasi itu ya memang namanya manajemen, ya memang bisa jalan dengan kearifan dengan afirmasi, ya selalu ada itu. Tetapi dalam batas-batas yang memang tidak melanggar aturan yang ada. Yang ketiga, ini adalah masalah PP tadi itu. Ya, PP mengenai kesejahteraan. Ini perlu kita cermati juga, perlu kita kawal ini. Ya, yang tadi katanya manajemen kesehatan ini sedang disusun ya Pak Menteri ya. Ini catatan dari saya 3 hal ini. Saya kira yang lainnya barangkali teman-teman ini banyak yang senior juga di sini. Ya, sudah angkat tangan duluan itu Pak Ajib. Dari Riau, Pak Misarti. Iya, Ibu Misarti. Tadi sudah nyampaikan, saya setuju tadi dengan Ibu juga, Ibu Maria dan Pak Hamonangan terkait dengan guru agama. Ya, kami sudah koordinasi Pak, Ibu, dengan Diknas dan Depak untuk ini menjadi perhatian kita bersama. Bahkan saya hormati, guru prioritas 7 kami. Jadi untuk guru dan tenaga kesehatan tidak ada isu bagi kami. Tinggalin soal data. Data ini jadi penting. Oleh karena itu PKN ini menjadi penting data kita supaya valid. Kan ini data yang menyuplai dari daerah dan ke BKN kami kebijakan. Maka data ini perlu diurai dengan baik supaya ke depan tidak tumpang tindih. Kami setuju ya, Ibu. Begitu juga kapan dengan honorer dan lunas tadi sudah kami jawab. Nah, Pak Hilmi, terima kasih Pak Hilmi terkait dengan skema pengangkatan. Ya, ini nanti biar dijelasin Pak Deputi. Begitu juga terkait dengan Depak tadi sudah disampaikan honorer tidak sesuai dengan kualitas, ini tantangan. Ini masalah memang Pak. Saya dulu Pak begitu jabat itu ada 3.000 orang diangkat otomatis. Itu latar belakangnya macam-macam. Ada tukang sapu, ada atlet, ada macam-macam. Begitu sekolah malam naik pangkat, sekolah malam lagi S2 dan seterusnya. Ya ini ada. Tapi tentu opsi kita bagaimana membina, kita cari alternatif nanti Pak dalam rangka menghadapi ini semua. Nah, formasi disabilitas kami setuju Pak. Disabilitas ini menjadi komitmen dan arahan Bapak Presiden agar disabilitas ini diberi ruang di dalam pengangkatan BNS kita. Yang berikutnya dari Pak Ibu Andi Nirwan. Mohon maaf, ini menteri baru jadi saya sengaja baca satu-satu supaya kalau keliru sama benar kelihatan. Perkenalan ini penting menurut saya. Ibu Andi sebagai pendamping bupati yang 10 tahun, saya kira pengalamannya sudah banyak. Betul saya kira Bu, ini memang di beberapa tempat honorer itu lebih terengginas. Karena dia muda, sementara hasilnya tua. Nah, yang tua ini suruh ngetik di komputer nggak bisa. Nah, yang muda ini komputer bisa. Kenapa? Sementara dia ASN dan dia bilang gak usah kerja tetap ASN, tetap digaji kan gitu. Sementara yang honorer punya hope, punya harapan. Maka dulu saya skenario saya di Pemda Bandung itu saya PLT. Ada kevaliditas PLT sampai 3 tahun. Waktu di PLT semangatnya luar biasa kira-kira. Setelah di PLT ada yang tetap semangat, ada yang agak turun kira-kira. Jadi ini sebagian bagian dari yang kita hadapi kira-kira. Nah, honorer itu punya harapan. Kita ini kalau punya harapan sehat Pak. Nah, waktu sebelum jadi DPD Bapak sehat betul. Setelah jadi DPD lebih sehat. Jadi harapan itu perlu dijaga karena aliran darahnya bisa lebih lancar kira-kira itu ya.
Jadi saya memahami nih Bu, begitu juga terkait dengan soal mutasi tadi, sudah ada aturan dalam waktu tertentu tidak boleh ada mutasi. Tidak ada mutasi. Jadi ini masukan dengan kami. Baik, nanti akan kami jawab secara detail, secara tertulis Ibu. Begitu juga berikutnya dengan Pak Abdul Khalik. Betulkah Pak Dokter ya? Betulkah ada terkait dengan model outsourcing di lingkungan kesehatan? Pasti tidak. Yang kesehatan itu Pak Deputi ya, pasti tidak, kira-kira gitu. Nah dan seterusnya terjafung. Nah ini memang PR. Jadi saya sering sampaikan Pak Ketua, Bu Ketua, bahwa soal di Kemenpan RB ini bukan hanya soal regulasi dan substansi, tapi ini perlu ada soal komunikasi. Karena nggak semua bupati, kepala daerah paham bagaimana transformasi struktur dari eselon 3 ini ke jabatan fungsional. Dan selalu dibantu juga kami oleh DPD dalam rangka menjelaskan ini. Ini masalahnya ada teman yang begitu jabat mau belajar, tapi ada juga teman jabat nggak mau belajar. Padahal bagi saya tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas belajar, kira-kira gitu. Nah saya juga hari ini belajar dari Bapak Ibu untuk belanja masalah dan bagaimana menyelesaikan ini. Mudah-mudahan kami tidak termasuk yang tidak mau belajar tadi. Yang berikutnya Mbak sekalian adalah terkait dengan jabatan fungsional tadi sudah, kemudian guru di Kemenak sama daerah pusat ini untuk kolaborasi. Terima kasih.